Shalom, ada sukacita hari ini? Luar biasa. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Sehat nggak? Kalau yang di sini sehat nggak? Sehat. Puji Tuhan sehat semua. Ya, untuk memulai komra pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bukan Sembarang Bekerja. Cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesusku luar biasa. Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya teman-teman, untuk membuka komra, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul untuk melaksanakan persekutuan komra Tuhan. Berkatilah persekutuan kami dari awal hingga akhir Tuhan. Berkatilah Mbak Disti yang akan menyampaikan firman, agar firman yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau komra itu biasanya bagi berkat ya. Kan banyak itu berkatnya dalam seminggu ini apa aja. Kalian bisa, kalau kalian mau tulis berkatnya bisa ditulis kolom komentar. Kalau yang di sini apa aja ya berkatnya? Mas Panter? Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkatnya puji Tuhan. Ya, seperti biasa masih diberi kesehatan, masih bisa diberi kesempatan untuk mengiring komra dan lain-lain. Ya, terima kasih. Mbak Osa? Shalom. Halo. Berkatnya puji Tuhan bisa menjadi MC Komra lagi, masih diberi kesehatan, terus puji Tuhan dapat THR. Terima kasih. Shalom. Kalau berkatnya sama sih kayak yang lain, masih diberi kesehatan, terus masih jadi MC Komra lagi setelah sekian lama. Terus minggu kemarin kan Idul Fitri, puji Tuhan dapat THR. Ya, untuk memasuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
disampaikan oleh Mbak Disti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, shalom teman-teman remaja. Berjumpa lagi ya di hari Sabtu ini. Nah, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kemudian kita juga sudah menyembah Tuhan. Kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita dan mengajarkan kita untuk tetap setia. Nah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang sangat mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di rumah kami masing-masing. Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman remaja, saat ini kita mau bersama-sama belajar lagi tentang menjadi saksi. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga belajar tentang menjadi saksi lewat kehidupan kita. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar tentang menjadi saksi dalam aspek apa saja sih dalam hidup kita, apa sih yang bisa kita kerjakan, seperti itu. Sebelumnya kita mau membuka Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu? Bisa kita baca terlebih dahulu ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Nah, demikian firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau mengingat peristiwa turunnya Roh Kudus. Kita akan memperingati hari Pentakosta besok Minggu, dan saat ini kita mau bersama-sama belajar untuk menjadi saksi. Nah, apa kaitannya dengan peristiwa turunnya Roh Kudus dengan kita menjadi saksi? Dari cerita ini, dari kisah ini, kita melihat kembali peristiwa ketika pertama kalinya Roh Kudus itu turun di atas orang-orang gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada angin keras, kemudian lidah-lidah api, dan itu turun di semua orang di rumah itu, semua orang yang percaya tentunya. Jadi di situ bukan hanya rasul-rasul atau murid Yesus saja, tetapi semua orang. Kemudian Roh Kudus memberikan karunia, karunia berupa bahasa-bahasa. Nah, di sini ini adalah karunia berbahasa dengan bahasa daerah masing-masing. Jadi contohnya, misalnya kita hari raya Natal gitu ya, kemudian ada banyak pendatang datang ke Wonosari yang mereka misalnya orang Sunda atau kemudian orang Kalimantan yang punya bahasa sendiri-sendiri. Mereka berkumpul di Wonosari, mereka tidak tahu bahasa Jawa.
Tetapi pada suatu ketika, ketika ada perayaan itu ya, tiba-tiba orang dalam rumah itu bisa berbicara bahasa orang Dayak, kemudian orang Sunda dengan sendirinya. Jadi yang tadinya orang Jawa Tulen itu bisa berbicara dengan bahasa Sunda atau bahasa Dayak seperti yang dikaruniakan roh kepada masing-masing orang. Nah, itu adalah perumpamaan dari cerita ini. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu Roh Kudus turun kemudian mengaruniakan berbagai macam bahasa kepada orang-orang itu. Bahasa sendiri juga ada bahasa roh yang memang tidak dimengerti oleh manusia tetapi dimengerti oleh roh. Itu juga karunia Tuhan. Tetapi yang di kisah ini adalah bahasa daerah. Jadi Roh Kudus memberikan karunia berupa bahasa-bahasa daerah tiba-tiba. Jadi itu adalah karunia. Orang-orang itu tidak belajar bahasa Elam atau Mesopotamia, tetapi tiba-tiba bisa berbicara bahasa itu. Itu adalah karunia roh. Nah, kemudian ketika orang-orang di luar rumah itu kan perayaan, jadi otomatis itu ada banyak pendatang di kota itu. Ketika mereka mendengar orang-orang ini berbicara dengan bahasa daerah mereka, yang tadinya mereka tidak mengerti bahasa Israel misalnya, tidak mengerti bahasa Israel, tetapi mendengar orang itu berbicara bahasa Elam, oh itu bahasaku, aku paham, aku mengerti. Nah contohnya orang yang di Sunda, yang ke sini tidak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba mendengar ada orang berbicara bahasa Sunda. Nah, oh itu bahasaku, dia jadi mengerti. Nah ketika Roh Kudus mencurahkan karunia-Nya berupa bahasa ini ditujukan supaya apa? Orang-orang di luar rumah itu mengetahui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Allah. Jadi yang dikatakan orang-orang ini tidak ngawur, kata-katanya itu tidak ngawur. Tetapi mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Nah, jadi turun Roh Kudus, kemudian penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa berbicara dengan banyak bahasa. Kemudian ketika mereka berbicara dengan banyak bahasa, mereka menceritakan perbuatan besar Allah. Sehingga orang-orang di sekelilingnya yang tadinya tidak mengerti bahasa mereka menjadi mengerti, menjadi paham, oh Allah sudah melakukan perbuatan besar. Nah, kaitannya dengan kita menjadi saksi di masa sekarang, kita ini juga adalah anak Allah. Dan Roh Kudus juga turun atas kita. Ketika kita percaya, ketika kita bertobat, mengaku percaya kepada Allah, maka Roh Kudus akan turun juga dalam diri kita. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kaitannya kenapa ini berkaitan dengan kita menjadi saksi? Ternyata Allah itu sudah memperlengkapi kita semua, memperlengkapi teman-teman remaja, memperlengkapi Mbak Disti dan juga orang-orang. Syaratnya apa supaya diperlengkapi? Percaya sama Tuhan, bertobat, percaya sama Tuhan, maka Roh Kudus akan turun atas kita. Kemudian karunia Roh Kudus itu apa saja yang dikaruniakan? Tidak hanya berbicara dengan bahasa daerah seperti yang dikaruniakan Roh Kudus pada orang-orang pada waktu itu. Tetapi ada karunia lain, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh, ada karunia mengajar, ada karunia memimpin, ada karunia melayani. Ada banyak karunia yang dikaruniakan Tuhan kepada orang-orang percaya. Dan kita diperlengkapi dengan itu. Jadi kalau kita saat ini merasa bahwa aku mau menjadi saksi Tuhan, tapi apa yang bisa aku lakukan? Percayalah bahwa kamu juga diperlengkapi Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita itu dengan sempurna. Jadinya jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah kita merasa bahwa aku ini kan hanya remaja, mau menjadi saksi seperti apa? Tunjukkan bahwa kita juga bisa menjadi saksi lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat hal baik yang kita lakukan. Kalau kita sudah tahu, oh sepertinya karuniaku ini adalah memimpin. Nah misalnya kita ditunjuk menjadi
ketua atau orang-orang menjadikan kita pemimpin. Memimpinlah dengan jujur, memimpinlah dengan baik. Kalau kita karunia kita melayani, aku suka menolong orang, aku suka melayani orang, maka layanilah dengan baik, layanilah dengan penuh kasih. Nah, begitulah untuk firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu juga turun atas kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dan inti dari peristiwa ini adalah kita diutus menjadi saksi, menceritakan perbuatan baik Allah, menceritakan perbuatan besar Allah, menceritakan bahwa Allah itu adalah juru selamat kita. Nah, itu yang mau kita lakukan. Dalam peristiwa turunnya Roh Kudus ini, Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjadi saksi Tuhan lewat apapun yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Seperti itu ya teman-teman, jadi jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah diri. Kalau belum bisa berbuat yang besar, mari berbuat dari hal kecil yang Tuhan percayakan pada diri kita. Selamat menjadi saksi, selamat menghayati masa Pentakosta ini. Dan percayalah bahwa Tuhan memang mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi kalau kita merasa tidak bisa, berdoa, minta Roh Kudus membimbing kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami ini tidak sendirian di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus disalib, kemudian wafat, kemudian bangkit dan akhirnya naik ke surga. Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Tuhan menyediakan penolong, yaitu Roh Kudus. Maka kami percaya bahwa Roh Kudus itu juga turun atas kami, memampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap hal yang kami lakukan. Kiranya Tuhan boleh mengaruniakan karunia roh atas anak-anak remaja di GKJ Wonosari ini. Bimbinglah mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, yang berani menjadi saksi. Lewat perbuatan mereka, lewat perkataan mereka, lewat karunia apapun yang Tuhan karuniakan kepada mereka, biarlah mereka boleh menggunakan karunia itu dengan baik. Jikalau Tuhan juga memberikan talenta, biarlah mereka boleh melayani Engkau melalui talenta yang Engkau berikan kepada mereka. Kami mau percaya bahwa Roh Kudus itu juga ada pada diri kami. Kami mau percaya bahwa Tuhan juga membimbing kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tolong bimbing kami, tolong ingatkan kami, dan tolong jagai kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus sampai nanti kelak. Boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Disi atas firman-Nya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih telah menyertai persekutuan kita pada hari ini, berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dan berkatilah semoga firman yang telah diberikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terselip dosa kesalahan, Tuhan ampuni, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menutup Komra pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Hanya pada
kasih teman-teman yang telah mengikuti persekutuan Komra pada hari ini. Sampai jumpa pada persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.